Rekan-rekan Akademi, apa kabar? Kembali lagi saya Usep Suhud dengan video baru. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tahap kedua dari penyusunan kampanye public relations. Ya, penyusunan. Jadi ketika si public relations, si PR ini mau bikin sebuah kampanye, kan perlu disusun tuh. Tahap-tahapannya perlu disusun apa saja. Nah, tahap pertama udah dibahas, tahap kedua ini dia. Sebetulnya beda buku, beda sumber itu pasti sarannya beda-beda ya. It is okay. Kayak misalkan di buku ini yang saya baca, Strategic Planning for Public Relation, dibahas tahap kedua itu adalah kita menentukan, mengidentifikasi siapa yang akan jadi public, siapa yang akan menjadi target untuk kampanye kita. Namun di buku yang lain, penentuan target itu dibahas dijadikan sebagai tahap ketiga. So anyway, tahap kedua, tahap ketiga nggak ada masalah. Namun dalam video ini saya akan bahas menentukan public, ya, menentukan public atau target dari si kampanye public relations ini pada tahap kedua. Nah, sebelum saya membahas itu, ya, saya ada satu ini dulu yang sangat ingin saya jelaskan. Ini yang disebut dengan model komunikasi, ya, Lasswell Communication Model. Si Lasswell ini seorang tokoh komunikasi, ya, buat teman-teman dari prodi komunikasi udah sangat terbiasa. Dia membuat sebuah tahapan komunikasi itu seperti apa, ya. Di sini tahap pertama ini tentang who. Who ini sender. Who itu pihak yang mengirimkan, yang berkomunikasi. Ya, dia komunikan, ya, pihak yang membuat, yang menyampaikan sebuah pesan. Nah, yang kedua, what, say what, ya, ini adalah say what ini adalah pesan apa sih yang ingin disampaikan, ya. Tahap yang ketiga, in which channel. In which channel ini artinya adalah medianya apa gitu. Saluran komunikasinya apa. Ya, mediumnya. Terus kemudian tahap keempat berikutnya to whom. Kepada siapa komunikasi itu disampaikan. Untuk siapa kampanye public relations itu disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir with what effects, ya. Jadi dampak apa sih yang diharapkan? Ini adalah goal. Nah, jadi agak berbeda dengan tahapan-tahapan public relation yang ingin saya bahas. Namun demikian, model ini cukup ini legendaris banget model ini, si Lasswell. Nah, yang ingin saya bahas di sini nih tentang to whom, kepada siapa target, kepada siapa pesan kita ingin kita sampaikan, kepada siapa kampanye public relations itu perlu disampaikan. Oke? Nah, di video sebelumnya saya ngebahas tentang lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ada eksternal dan internal. Sama juga kita punya kampanye public relation itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada internal perusahaan kita atau kepada eksternal perusahaan kita? Ya, so hati-hati dengan begitu. Untuk kita membahas target publik, ya, publik itu adalah kalau di pemasaran kita sebutnya target pasar, tapi di dalam public relation maka target publik. Jadi siapa publik kita itu, gitu kan? Nah, publik kita secara umum, ya, secara umum ini saya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Kita menentukan publik itu ini, ya, kita harus mengenal demografik dari mereka. Kita harus mengenal demografik itu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, terus apa lagi, status pernikahan, status pekerjaan, tinggal di mana, bukan tinggal di mana, rumahnya tipe apa, kayak gitu, ya. Ini tergantung ini, ya, demografik itu tentang
ciri-ciri apa biasanya, yaitu tadi yang udah saya bilang ya. Terus yang kedua adalah psychographic. Ya, jadi kita sedang bicara segmentasi sebetulnya. Kita bicara target publik, berarti kita bicara segmentasi. Pesan kita ingin disampaikan kepada siapa. Kalau kita udah menentukan kepada siapa, maka kita akan gampang memilih tadi media apa yang akan kita pilih, bahasa yang seperti apa, pesan yang bagaimana yang akan kita sampaikan. Jadi itu sangat penting untuk memahami tentang target publik ini. Psikografik itu, kalau demografik tadi lebih ke bisa fisik ya, bisa fisik, usia, jenis kelamin. Terus kemudian sedangkan di sini psikografik lebih ke sini, personality, lifestyle, sexual orientation. Kalau tadi jenis kelamin, seks aja, di demografik, kalau di sini sexual orientation. Terus interest kita, ya, opinion kita, interest tuh kayak hobi kita ya. Terus kemudian personality, terus apa lagi? Ya itu semuanya yang serba di sini ya, serba personality, ke, lifestyle, personality, ya value kita kayak gitu, value yang kita anut seperti apa. Oke. Nah itu psikografik. Lalu di sini ada apa? Geografik. Geografik itu tadi berhubungan dengan geografi. Kita tinggal di kota, kita tinggal di daerah, kita tinggal di pulau atau tinggal di daratan. Nah, pesan kita ingin disampaikan kepada orang di Jakarta saja, orang di Jawa saja, di Indonesia saja, atau di mana-mana, atau di mana gitu ya. Itu bagian dari sini. Geografik itu berhubungan dengan tempat ya. Orang pantai, mungkin cara berkomunikasi kita akan berbeda ketika kita bicara dengan orang pantai, dengan orang gunung, mungkin ya, bisa saja itu harus diperhatikan. Kemudian motivation. Motivation. Nih, saya punya sejumlah produk di sini ya. Ini ada Milo, Anda lihat. Gambar pria, gambar anak laki, gambar anak perempuan. Ini, ya ini siap minum, ini tidak siap minum, tapi ini sachet. Ya, bentuk sachet. Ini kaleng. Ini botol. Beda lagi kan? Nah, sekarang ada lagi ini. Ya, ada, kalau Anda sering pergi ke minimarket, Anda akan melihat keajaiban ini. Milo yang dulu mungkin hanya serbuk, susu bukan, coklat bukan gitu. Serbuk yang dalam kaleng besar, kita harus tuang. Sekarang apa yang terjadi? Dia punya cemilan. Buat Anda yang suka ngemil, kayak beng-beng top, bisa kalah lewat dengan si Milo ini ya. Nah, sekarang gini, kembali lagi ke segmentasi, kembali lagi kepada target publik. Apa yang dilakukan Milo ini analogi supaya gampang memahami. Oh ya, ada satu lagi nih. Tango yang selama ini dijual dengan wafer ya, wafer yang bisa dimakan, sekarang Tango bisa diminum. Tapi saya belum tahu rasanya kayak gimana. Ya. Nah, ini sekarang gini. Untuk memahami tadi mengenai segmentasi, untuk memahami target publik ya, antara demografik, psychographic, motivation. Dan yang tadi sebetulnya ada satu lagi, biar sekalian saya bahas, yaitu behavior, perilaku ya. Nih, perilaku. Saya bangun pagi, minum Milo hangat. Ya, Milo diseduh hangat. Apakah bisa buat saya yang biasa punya kebiasaan, punya behavior, yang punya behavior bangun pagi, minum Milo panas, apakah bisa digantikan dengan ini? Apakah bisa digantikan dengan ini? Apakah bisa digantikan dengan ini? Ya, jadi perilaku saya minum Milo, minum ya, berarti ini nggak berlaku. Ini nggak berlaku. Minum Milo
masuk ke behavior. Maka produk Milo yang saset, produk Milo yang seduh, karena ini Milo ini harus diseduh air panas, itu baru bisa masuk. Berarti ini cocoknya buat saya, ya. Yang tadi yang dari kaleng atau dari kemasan yang lainnya tidak berlaku buat saya. Nah, itu yang dipakai, cara itu yang dipakai oleh si Nestle untuk bisa menggarap pasar orang-orang seperti saya, ya. Behavior. Oke, sekarang lupakan behavior, bagaimana saya menjelaskan motivation. Misalkan kayak gini. Saya peminum Milo, setiap hari harus minum Milo panas. Nah, saya punya rencana traveling 1 minggu keluar kota, which is mungkin ke daerah. Dan saya khawatir di daerah itu tidak ada Milo. Lalu apa yang saya pikirkan? Saya akan membeli, daripada saya membawa kaleng yang besar, memberatkan koper saya dan repot ya, maka saya mendingan beli Milo Sase sebanyak 7. Kenapa 7 hari ya? Hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan, nah, jadi si Nestle itu menggarap pasar berdasarkan motivasi. Motivasi saya gitu. Saya ingin motivasi saya ya meminum ini untuk traveling. Jadi selama traveling, AC mati. Selama traveling saya akan membawa ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan motivasi, dan Anda bisa membayangkan analogi tersebut untuk produk-produk yang lain, ya. Nah, terus kemudian geografik. Ya, tadi misalkan ternyata Milo itu hanya ada di Pulau Jawa. Milo yang saset ini di luar Pulau Jawa nggak ada. Maka si Nestle memang hanya menggarap pasar Pulau Jawa. Ini contoh ya. Nah, psikografik misalkan gini. Saya punya ponakan. Dia kalau pergi dia instead of shopping di minimarket gitu kan, beli sampo yang botolan gitu, dia mendingan beli ke warung yang rencengan, yang saset-saset kecil. Sebentar. Oke, saya punya contoh. Oh, ini Molto ya, ini Molto. Tapi sebetulnya di luar sana banyak banget selain. Oh, oke. Saset-saset saya punya 1 box banyak. Ini rencengan maksud saya ya. Ini dijual di warung-warung kecil. Anda lihat ini, softener. Anda lihat ini. Ya. Anda lihat ini. Anda lihat ini. Oke. Terus kemudian Chocolatos. Kemudian yang punya baby. Dan banyak yang lain ya. Ini ada Soclean. Bahkan untuk ABC. Ya. Sambal. Terus ada Rinso, ada Autan, small package, small sachet, ada, oh my god, Rexona, ya, Rexona. Kemudian ini apa, buat Anda yang punya kucing, ya. Terus kemudian ABC, kemudian Ladaku, ya. Kemudian teh, shampoo motor. Kemudian what is this? Ini 9. Gatsby. Oh, obat ganteng. Ada kecap.
ada tadi ya sampo ya yang saya bilang, si ponakan saya ini beli sampo sampai banyak banget, tapi rencengan tadi ya. Dia bilang apa? Biar praktis om. Jadi sekali pakai satu saset. Nah, biar praktis itu adalah representasi dari apa? Personality dia. Dia maunya praktis gitu loh. Ya. Jadi terus kemudian kayak misalkan kenapa pakai beli lada ini bisa aja lebih mahal loh gitu. Enggak, ini biar praktis. Nah, ketika orang menganggap beda ya, jadi uh, the way dia punya reasons itu bisa menunjukkan motivasi menunjukkan apa segmentasinya di mana ya. Jadi si perusahaan ini pinter banget karena apa tadi, segmentasi itu perlu dibentuk gitu loh. Jadi dia, kalau tadi yang saya ambil ekstrim tadi yang contoh Milo yang kaleng mungkin untuk siapa, ini untuk siapa. Ini aja desainnya ada anak laki, ada anak perempuan ya. Ini dia udah bermain demografik tuh, laki perempuan. Kemasan aja dia menunjukkan entah itu motivasi, entah itu apalagi behavior itu ya itu bagaimana segmentasi atau target publik atau target market diciptakan. Dan satu lagi, nggak satu sih, ada beberapa lagi. Ini, Anda tahu ini? Bertahun-tahun orang tahu Bintang itu adalah bir yang haram diminum oleh Muslim karena mengandung alkohol, right? Tapi in the name of segmentasi, si Bintang ini menciptakan 0% alkohol. Ya, ini udah lama sih dia jualan 0% alkohol. Saya belum tahu rasanya kayak gimana. Kalau dia bisa lama sampai hari ini masih ada, artinya peminatnya masih ada. Artinya ada segmen tertentu ya, ada segmen tertentu yang memang menyukai Bintang dengan zero alkohol. Ya. Ini saya baru tahu juga ada Big. Big, Mr. Big ini dibikin sangat mungil. Biasanya berapa tahun yang lalu ketika mereka launching, mereka bikin jualan dengan botol-botol besar ya. Ada warna merah, strawberry, ada warna yang apa lagi ya? Hitam ya, yang seperti Coca-Cola gitu. Nah, sekarang mereka bikin ini. Ini udah jelas segmennya untuk demografik apa? Karena harganya lebih murah, maka dia bisa mengincar mereka yang berpenghasilan atau yang uangnya sedikit. Jadi anak-anak kecil, anak-anak remaja yang uangnya pas-pasan, dia bisa. Terus kemudian motivasi. Ya, saya mau ke kampus, saya mau bawa ini ya. Jadi motivasinya ada gitu. Motivasi dia dapat. Terus psikografik, saya orangnya praktis. Saya pelit, nggak mau berbagi karena kalau beli gede kan harus berbagi tuh. Nah ini psikografik. Oke, so sama juga dengan kenapa saya membahas itu supaya Anda bisa inline, supaya Anda bisa membedakan, bagaimana Anda bisa memahami lebih komprehensif mengenai segmentasi ya. Oke, so sampai situ Anda bisa mengikuti, bisa memahami bahwa kampanye public relation pun sama. Kita harus memahami segmen kita. Publik kita itu siapa? Apakah mau program kita ditujukan ke orang hanya perempuan saja, atau hanya laki-laki saja, atau mau keduanya, ataukah hanya untuk Muslim saja, ataukah untuk semua agama, apakah mau di Jawa saja, atau di seluruh Nusantara, apakah mau untuk orang-orang yang pendidikannya tinggi saja, atau mau rendah saja, atau seluruhnya, apakah mau yang
berpenghasilan rendah saja, atau mau yang kaya saja, atau yang semuanya. Mau yang beretnis Jawa saja, mau beretnis Batak saja, atau semua etnis. Jadi dengan memahami itu, ya, dengan memahami itu kita bisa akan dengan mudah setting goal, menentukan uh, objektif dari ini kita. Ya, kita akan lebih mudah berkomunikasi supaya kita bisa menyampaikan pesan kita dengan tepat kepada target publik yang tepat. Oke, mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada tahap yang lain dari steps in developing, ya, steps to develop public relation campaign. Sampai ketemu lagi.